Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arani TV, kembali lagi bersama saya Syifa Azara di program Sharing Inspirasi. Sahabat Arani TV, sehat itu bukanlah suatu kemewahan. Sehat itu murah, tapi menjadi mahal ketika sehat berubah menjadi sakit. Dan orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menampung masalah untuk masa depannya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, mengapa sehat itu penting? Dan untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Sabarina Eskep, selaku Ketua Pendidikan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Syahkuala, periode 2020 hingga 2021. Halo Kak Sabarina, selamat datang di studio Arani TV. Oke, selamat datang kembali. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah hari ini baik ya. Alhamdulillah baik. Ini udah bisa lebih kenal nih, dipanggil apa Kak? Boleh dipanggilnya Kak Abai aja. Kak Abai, baik. Nah hari ini siap ya berbincang-bincang dan berbagi pengalaman untuk sahabat Arani TV di rumah? Iya, insya Allah siap ya, walaupun pengalamannya itu nggak seberapa ya. Baik Kak. Nah, pertanyaan pertama nih sesuai dengan tema kita pada hari ini. Mengapa sih sehat itu penting? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sehat itu luas ya. Dan setiap orang itu pasti punya pandangan sendiri. Kenapa sih sehat itu penting? Dan di sini mungkin kakak ingin sharing sedikit. Apa alasan kakak mengatakan kalau sehat itu penting? Jadi yang pertama itu alasannya sehat itu memang bukan segalanya gitu ya. Bisa kita ibaratkan sehat bukan segalanya. Tapi tanpa sehat itu semuanya itu nggak ada artinya gitu kan. Kenapa demikian? Karena kesehatan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan oleh manusia. Jadi bisa juga kita simpulkan kesehatan itu sebagai salah satu syarat agar kita bisa melakukan aktivitas. Nah ibaratnya nih kita bilang kan, misalnya kita sakit, lemas, otomatis kita nggak bisa lah melakukan aktivitas kita. Begitu juga dikatakan kenapa kesehatan itu sebetulnya mahal. Mahal itu bagi orang-orang yang memang orang tuh udah paham. Sehat itu tanpa kesehatan itu aku nggak bisa melakukan apapun. Tapi bagi mereka yang memang mau menikmatin kehidupannya, ya sehat itu kalau udah sakit tinggal berobat. Dan kalau berobat otomatis kita bakalan sembuh, kayak gitu kan. Itu pandangan kakak dan mengapa kakak mendeskripsikan kalau kesehatan itu penting. Lalu apa sih upaya kita untuk menciptakan agar perilaku hidup kita lebih bersih ataupun gaya hidup kita itu sehat? Jadi yang pertama itu mungkin rajin melakukan aktivitas fisik. Kenapa kita rajin melakukan aktivitas fisik? Karena makanan-makanan yang kita konsumsi itu dia mengandung lemak. Jadi kalau kita nggak lakukan aktivitas fisik, lama-kelamaan lemak di dalam tubuh kita itu dia bakalan menumpuk. Dan akhirnya akan mengalami yang namanya obesitas. Dan berdasarkan pengalaman di rumah sakit ya, kalau pengalaman di rumah sakit itu paling banyak penyebab penyakit itu karena obesitas. Contohnya, kayak penyakit tekanan darah tinggi, habis itu stroke. Itu memang rata-rata karena ada faktornya obesitas. Mungkin itu sih alasan kakak kenapa bilang kalau kesehatan itu sangat penting ya. Nah, berarti yang bisa kita lakukan itu berolahraga berarti Kak? Itu salah satunya berolahraga. Untuk mencegah penyakit kayak yang kakak jelaskan, jantung, terus stroke kayak gitu. Iya. Oke. Baik. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Kak. Sakit itu disebabkan oleh keseharian dan kebiasaan kita. Mungkin dari pola makan, pola tidur, kurangnya olahraga, atau bahkan genetik. Nah, seperti yang kita ketahui mungkin orang tua yang penyakitnya DM, kolesterol, rematik, itu kan berpengaruh kepada anak. Nah, menurut kakak sendiri nih, apa sih penyebab sakit terbanyak itu Kak? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang penyebab paling terbanyak itu yang disebutkan faktor-faktor yang disebutkan tadi itu emang semua real di lapangan tuh emang ada kayak gitu. Dan kita nggak bisa ngitung karena kayak grafiknya itu sama aja kayak gitu kan. Contohnya misalnya kayak tadi pola tidur ya. Pola tidur misalnya kayak mahasiswa kita sendiri nih mahasiswa ya. Mahasiswa itu diidentik dia banyak tugas. Belum siap satu tugas udah ditambah satu lagi. Jadi, terus kita juga punya kebiasaan mahasiswa suka menunda. Jadi kalau tugasnya dikasih hari ini, lusa misalnya kumpul, alah besok aja lah aku buat kan masih ada sehari lagi. Itu sebenarnya nggak bagus kayak gitu untuk kesehatan.
Jadinya akhirnya apa? Kita bakalan menggunakan sistem yang disebut SKS, sistem kebut semalam. Yang seharusnya kita tidurnya jam 10, malah jam 3. Bahkan sampai nggak tidur sama sekali. Dan itu bakalan berefek banget terhadap kinerja otak kita. Dampaknya apa? Besok pas kita masuk kuliah, kita fokusnya nggak ada lagi. Karena tadi, tubuh kita itu nggak kita istirahatkan secara optimal kayak itu. Yang jatahnya waktu tidur 6-8 jam, kita malah kurangin dia jadi 2 jam kah? Ataupun nggak ada sama sekali. Itu emang fatal kali. Konsentrasi kita akan terganggu. Kemudian juga apalagi kita kayak orang nggak semangat gitu, kayak bawaannya itu mata ngantuk. Itu emang salah kali kalau kita gagal dalam menentukan pola tidur. Yang kedua, pola makan. Itu pola makan juga banyak sekali di rumah sakit mahasiswa kena penyakit MAH, asam lambung naik, kemudian dia diare. Itu karena apa? Karena mereka nggak jaga pola makannya. Contohnya kita bilang, mahasiswa itu sering jajanannya itu sembarangan. Kayak pengen jajanannya itu yang murah, yang mudah didapatkan. Kalau kita di Darussalam bisa kita contohkan kayak gorengan. Sebenarnya makan banyak gorengan itu nggak bagus untuk kesehatan. Karena apa? Karena gorengan itu dia digoreng pakai minyak. Minyak terlalu banyak untuk tubuh kita itu bakalan menumpuk lemak-lemak yang akhirnya menyebabkan obesitas. Kemudian juga jajanan sembarang itu nggak bagus karena apa? Salah makan kita bakalan diare. Ataupun misalnya nih kawan ngajak makan bakso, tapi kita di pagi itu belum makan nasi, itu asam lambung bisa naik, itu juga nggak bagus. Terus kalau pola olahraga itu jadi harus seimbang di antara pola olahraga dengan pola makan. Kenapa kita butuh pola olahraga? Karena kita kan makan berlebihan. Di dalam makanan itu dia ada lemak. Lemak itu nggak bagus terlalu banyak untuk tubuh, jadi dia harus seimbang antara karbohidrat, protein, kalium sama lemak itu dia harus seimbang. Tapi gara-gara kita olahraga, lemak kita itu dipecahkan. Makanya kita kalau olahraga itu keluar keringat. Keringat itu dari lemak-lemak yang terbakar tadi. Makanya dikatakan olahraga itu emang sangat perlu bagi kita untuk meningkatkan kebugaran tubuh ataupun untuk menjaga kesehatan. Terus kalau dari penyakit faktor keturunan, itu emang betul sekali ya. Contohnya itu kayak penyakit yang dari faktor keturunan, hipertensi. Kalau mama sama ayah kita ataupun keluarga kita itu ada hipertensi, itu kita berpeluang untuk mengalami darah tinggi. Kemudian gitu juga dengan DM. Misalnya nih, ayah sama mama kita ataupun keluarga kita lainnya ada mengalami penyakit diabetes, itu kita juga akan berisiko lebih tinggi mengalami penyakit tersebut dibandingkan dengan mereka yang orang tuanya itu ataupun keluarganya itu nggak punya penyakit tersebut gitu. Oke Kak Abel, berarti kalau bergadang itu untuk sisi hal yang negatif ya buat keluarga. Iya, karena begadang itu selain nggak bagus untuk kesehatan, untuk keindahan fisik juga nggak bagus. Kayak nampaknya itu mata kita ada mata panda kayak gitu kan. Ataupun lama-kelamaan nanti di masa depan nanti kita cepat tua gitu. Mungkin dampaknya tuh nggak sekarang gitu kan. Karena nggak semua penyakit akan berdampak sekarang, tapi dia akan merusak kehidupan kita itu di masa depan. Iya. Itu dampaknya misalnya kayak mahasiswa besoknya presentasi nih, pasti tidak fokus kan karena tadi malam bergadang gitu mencari materi. Gitu. Iya, contoh yang paling bisa kita lihat kayak gini, misalnya kan besok presentasi nih, kita belum belajar apa-apa dan bahannya banyak kali kayak gitu kan. Jadi besok presentasi jam 8 malam ini kita mau belajar di jam 10 sampai subuh lah. Itu besok pasti ada keluhan dari mahasiswa, misal 5 menit lagi mau presentasi, aduh aku mau WAB dulu lah. Kenapa? Karena dia bakalan berhubungan dengan ususnya. Jadi ususnya itu bakalan berhubungan, makanya seseorang kalau nggak siap dia bakalan ngeluh, alah aku seabe-abe nih, alah aku mual nih. Karena ada apa ya, kinerja otak sama lambungnya itu saling berkaitan ya. Jadi kalau kita nggak cukup istirahat, itu bakalan berefek. Oke sahabat Arini TV, berarti bergadang itu tidak bagus dan pola makan harus tetap terjaga ya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga nih Kak, seperti yang kita ketahui bersama, mahasiswa pasti tidak mengatur pola makan. Contohnya saya sendiri nih, Syifa, makan pedas, micin, seperti itu. Nah, menurut Kakak, apa sih tips untuk mahasiswa untuk menjaga pola makan Kak? Oke, baik. Mungkin kalau ditanya tip dan triknya itu nggak semua yang Kakak sampaikan mungkin bisa diterima sama yang lain gitu kan. Tapi dari berdasarkan pengalaman Kakak di rumah sakit, memang banyak kali mahasiswa dia lagi kuliah tapi dia harus dirawat. Dia lagi di kampus, dia udah dibawa ke rumah sakit. Pas kita kaji,
kenapa kayak itu, padahal tadi sehat-sehat aja, tadi sehat-sehat aja saya Kak, dibilang gitu kan, tapi kok bisa tiba-tiba ke rumah sakit. Dan keluhan mereka itu cuma tadi pagi saya lupa makan Kak, jadi kayak asam lambung saya tuh naik kayak gitu. Kan itu simple sebenarnya, dia nggak makan, tapi karena dia ada penyakit lambung awalnya akan berdampak fatal terhadap kesehatannya. Bahkan bisa jadi lambungnya itu emang udah sangat parah dan bisa jadi dia akan mengalami gastritis. Selain itu juga apa sih tip dan triknya? Mungkin bagi mahasiswa ya, terkhususnya mahasiswa yang memang tinggal di perantauan, jauh dari orang tua, makannya itu nggak tepat waktu, ataupun dia kadang-kadang lupa makan kan. Kalau di rumah biasanya ada keluarga kayak gitu yang ingetin makan kan, tapi kalau udah di rantau kayak gitu kayak nggak ada yang ingetin makan kayak gitu kan. Makanya kita kadang sering lupa, dah tugas ditambah lagi, jadi fokus kita tuh ke tugas saja gitu, sampai kita lupa mengesampingkan yang mana kebutuhan dasar yang kita perlukan gitu. Jadi tipnya apa? Yang pertama nih bagi mahasiswa, misalnya kita kuliahnya jam 8, kita telat bangun contohnya, telat bangunnya tuh jam 8, nggak lagi mandi pakai baju segala macam. Kalau bisa makannya roti aja, ataupun nasi satu suap pun boleh, asalkan lambung kita tuh udah terisi dulu kayak gitu kan. Terus yang kedua tuh, penting banget bagi mahasiswa konsumsi sayuran sama buah-buahan. Karena apa? Karena dalam sayuran ini dia banyak serat dan vitaminnya, dan itu sangat bagus untuk kesehatan. Terlebih lagi untuk kita sebagai mahasiswa, untuk kesehatan mata dan juga kesehatan jantung. Kayak misalnya jus wortel ataupun sayuran wortel itu bagus sekali untuk kesehatan mata kita. Terus yang ketiga, kadang kan banyak juga mahasiswa jarang minum air putih. Dan dia nggak sadari air putih itu sangat bermanfaat bagi dia. Salah satunya apa? Air putih itu dia bisa meningkatkan konsentrasi kita. Selain bisa meningkatkan konsentrasi, dia juga bisa meningkatkan energi kita. Dan yang lebih penting lagi, dia bisa memperlancar aliran darah kita. Dan juga misalnya kan sering nih, aduh aku sakit kepala. Padahal dengan kita konsumsi air putih itu bisa jadi salah satu untuk mengatasi rasa sakit kepala. Terpengaruh. Terus yang ketiga itu, yang keempat itu, kita lebih bagus konsumsi makanan yang kita rebus ataupun kita kukus. Jangan banyak kali makan makanan yang digoreng, karena minyak goreng yang terus sering itu nggak bagus untuk kesehatan kita. Karena kan di dalam minyak goreng itu salah satu terkandung lemak, dan lemak yang berlebihan juga nggak bagus kan. Dampaknya bukan sekarang memang, tapi nanti ketika umur kita di atas 40-an ataupun 30-an bahkan, itu kita berisiko terkena penyakit darah tinggi, kolesterol, dan juga diabetes. Kemudian yang selanjutnya itu kita seimbangin misalnya makanan-makanan yang bergizi. Contohnya, janganlah nasi aja selalu, tapi juga kita hiasin makanan kita. Ada nasi di situ, ada ikan di situ, kayak itu, ada sayur-sayuran di situ. Karena kan tubuh kita itu butuhnya kalori, karbohidrat kan udah ada sama nasi. Terus kayak kalium, itu juga kalium kan ada buah-buahan. Contohnya kayak buah pisang, itu banyak kali kaliumnya dan juga disarankan tuh dikonsumsi kayak gitu kan. Terus yang terakhir itu ada susu. Nah, susu itu dia bisa meningkatkan daya ingat. Jadi kadang ada mahasiswa, saya lupa-lupa nih, banyak minum susu ya Kak, tapi saya nggak suka susu. Padahal kandungan dari susu itu sangat bagus untuk kesehatan. Apalagi kita mahasiswa dikasih tugas banyak, bisa memperkuat daya ingat kita gitu kan, ataupun dikasih materi sama dosen. Jadi untuk mudah kita mengingat, konsumsi susu. Selain itu juga susu itu bisa melancarkan pencernaan kita. Oke Kak Abai. Nah Kak Abai, sebelum melanjut lebih luas nih, Civa ingin tahu sedikit nih pengalaman kakak menjadi mahasiswa keperawatan dan ketika praktik di lapangan. Sebenarnya kan kalau ditanya kayak gitu pengalamannya, di profesi keperawatan ini sebenarnya capek banget kayak gitu kan. Misalnya kakak dulu mikir masuk keperawatan enak ya, soalnya kan dia keperawatan antara keperawatan dan kedokteran itu hampir sama. Cuman bedanya kalau kedokteran mereka lebih ke penyakitnya, sedangkan kita keperawatan itu kita lebih ke kalau pasien stroke apa ya yang harus kita rawat, kalau pasien DM apa yang kita rawat gitu kan. Dan di lapangan itu perawat itu kadang 24 jam bersama pasien gitu. Dan tugas perawat itu nggak cuman merawat pasien, tapi keluarga juga dirawat. Kenapa keluarga kita harus rawat? Karena kan otomatis misalnya nih ada sepasang suami istri. Suaminya sakit,
misalnya sakitnya parah, tumor otak. Kan itu penyakit yang sangat parah kan. Jadi si istrinya otomatis bakalan kepikiran. Dan apa masalah kesehatan yang terjadi pada istrinya? Yaitu dia pasti mengalami emosionalnya tinggi. Ataupun dia stres. Nah, makanya kita kenapa harus rawat juga keluarganya kayak itu. Dan terus kemudian perawat itu kan perawat itu dia ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya kayak kebutuhan spiritual. Pasien sakit nih. Kita otomatis harus ajarin dia gimana cara tayamum, ataupun pakaikan dia mukena gimana cara salat kayak gitu kan. Terus ada juga misalnya kebutuhan dia makan. Kan kadang-kadang pasien di rumah sakit itu dia pasang NGT kan. Jadi pasang NGT itu kita harus kasih makan dia, karena kan nggak bisa kita lepasin ke keluarganya. Dan profesi perawat itu bisa kita bilang kayak tiket untuk menuju surga kalau kita ikhlas kayak gitu kan. Tapi kalau kita nggak ikhlas, ya udah sia-sia aja kita dikasih kesempatan berada di profesi ini. Kadang personal hygiene aja mandikan pasien nggak sadar, itu kita loh kayak gitu kan. Semulia itu memang profesi ini. Tapi kadang banyak orang juga yang masih mengeluh kayak gitu kan. Misalnya dia nggak ada anak, misalnya dia BAB, BAK. Siapa sih orang lain yang mau bersihin sampai segitunya kayak gitu kan. Tapi kalau perawat, dia diberi tanggung jawab, disumpahin, kamu harus memenuhi kebutuhan pasien kamu di atas kebutuhan kamu sendiri. Itu sih. Kemudian selama kakak pengalaman koas itu, penyakit yang paling banyak menyebabkan angka kematian itu ada hipertensi. Hipertensi nanti akan berujung pada stroke. Jadi perlu banget gitu kita sebagai anak kalau udah tahu, kita edukasi lah minimal orang tua kita ataupun keluarga kita kayak gitu kan. Kemudian paling banyak lagi itu diabetes. Diabetes itu dia ada dua. Ada diabetes kering sama diabetes basah. Tapi yang lebih parah itu diabetes basah. Kakak pengalaman di rumah sakit pernah melakukan perawatan luka pada pasien diabetes yang memang, maaf cakap kita bilang, emang itu sangat bau. Bahkan kadang ada orang beri di pintu aja udah nggak sanggup lagi kayak gitu. Bahkan ada luka yang di atas diabetes itu namanya luka gangren. Belatung keluar dari tulangnya kayak gitu. Dan mau nggak mau, kamu udah milih profesi ini, otomatis kamu harus jalani kayak gitu. Dan gimana sih tipnya biar kita nggak jijik, biar kita nggak mual kayak gitu kan, biar kita ikhlas kayak gitu. Janganlah kita nampain di keluarga pasien itu, saya jijik pak, kayak itu kan nggak enak juga bapaknya kan. Jadi anggap aja dia bagian dari keluarga saya. Ya udah kita bersihin, kita berikan yang terbaik untuk dia. Bau emang bau kayak gitu. Tapi jangan pernah nampain di depan pasien. Itu sih yang kakak rasain di selama koas. Terus yang pengalaman menyakitkan lagi, setiap hari kita akan berdampingan dengan pasien meninggal. Pasien meninggal misalnya, kita kan biasanya orang-orang di rumah sakit itu, orang itu udah tahu di layar monitornya, pasien ini 30 menit lagi bakal meninggal. Itu tugas kita apa? Kita talkin dia, zikir, dia kuatin keluarganya. Misalnya udah meninggal nih, itu belum siap tugas kita. Kita perawatan jenazah dulu kayak gitu kan. Kadang-kadang perawatan jenazah, kita bisa perawatan jenazah, tiba-tiba ada anaknya, orang tuanya meninggal kayak gitu, tiba-tiba pertama tadi pagi sehat, terus pas siang masuk rumah sakit udah meninggal gitu kan. Kalau sebagai seorang anak kehilangan orang tua bakalan nangis kayak gitu kan, frustasi, kadang sampai jatuh sendiri gitu kan. Kita sebagai mahasiswa di situ lagi koas perawatan jenazah, gimana ya kalau aku di posisi anak ini orang tua aku gitu kan. Jadi kayak memang harus kuat mental kali berada di profesi perawat. Berarti menjadi perawat itu adalah salah satu profesi yang sangat mulia ya kak? Ya sejauh ini yang kakak rasa gitu sih. Oke. Kak Abai, isu fenomena sekarang nih, hampir 1 juta warga Indonesia itu kan berobatnya ke Malaysia. Dan 750.000 berobatnya ke Singapura. Nah, bagaimana sih pandangan Kak Abai tentang isu fenomena sekarang ini? Oke, baik. Sebenarnya itu juga pernah kakak tanya kan ada rawat pasien nih. Saya nggak mau lagi berobat di sini, saya mau berobat di Malaysia aja ataupun di Singapura gitu. Lah kenapa Pak? Apa yang salah dengan pelayanan di sini gitu kan? Kakak juga semua orang pasti bingung di Indonesia, terkhususnya di Aceh gitu kan. Banyak rumah sakit tingkat provinsi lagi gitu. Terus udah paripurna, tapi kenapa ya misalnya masyarakat masih mau berobatnya di luar? Dan itu 2 kali lipat loh habis uang gitu kan, nggak lagi tiket pulang pergi pesawat gitu kan. Dan setelah kakak lihat beberapa penelitian, rupanya ada beberapa yang beda. Contohnya apa? Dari segi pelayanan ya.
Misalnya pasien A, dia datang ke rumah sakit. Misalnya dia sakitnya apa? Hipertensi, tekanan darah tinggi misalnya. Dan dia nggak sanggup bangun lagi. Tadi pergilah dia ke rumah sakit. Jumpalah dokter di situ. Pasti kan dokternya tanya, ada apa keluhannya Pak? Gitu ditanya kan. Misal Tuan A ceritain, saya pusing, penglihatan saya kabur gitu kan. Kan otomatis dia bakalan ceritain keluhan dia. Dan si dokter ini udah dengar keluhan, dia langsung resep obat kan. Jadi cuma dengan bermodal obat aja. Sedangkan di pelayanan di luar negeri, misalnya nih, ini cerita pengalaman seseorang yang memang kakak real dapatnya. Jadi beliau alergi namanya seafood. Jadi kayak makanan seperti udang itu nggak bisa. Kalau langsung makan itu dia bakalan bentol-bentol seluruh tubuh. Jadi bapak ini udah berobat di Aceh khususnya. Selalu pas berobat itu dikasihnya obat aja, sampai udah satu plastik obat aja kayak gitu. Padahal konsumsi terlalu banyak obat juga nggak bagus kan, karena kan itu zat kimia masuk dalam tubuh juga nggak bagus, bakalan berefek pada ginjalnya nanti. Jadi datanglah bapak tuh ke Malaysia, sekalian mau main-main. Jadi kan kalau kita sakit, kita berobat ke Malaysia, tapi kita sambilan baru main-main, otomatis emosional kita, psikologis kita juga bakal bagus kan, karena nanti bakalan jalan-jalan gitu kan. Dan pergilah dia ke dokter di Malaysia waktu itu. Datanglah dia ke ruangan dokter. Disapa sama dokternya, halo Pak Ci, gitu disapain kan. Apa yang bisa saya bantu, ditanya kayak gitu. Dia ceritain keluhannya. Kan udah diceritain keluhannya, Pak Ci tenang saja. Di sini saya akan membantu Pak Ci agar nanti Pak Ci bisa makan seafood seperti udang. Jadi si pelayan dari dokter di Malaysia ini, selain dia bermodal obat, dia juga caring. Karena obat itu bukan salah satu untuk membuat pasien kita sembuh. Tapi apa? Rasa kepedulian kita. Emosional dia kita atasin, psikologis dia kita atasin. Kita tanya, Bapak kesini tujuannya apa? Apa kebutuhan yang Bapak butuhkan? Jadi kita penuhin, nggak bermodal obat aja kayak gitu. Makanya kenapa orang Indonesia sering berobat ke luar, karena pelayanan di sana 2 kali lipat lebih bagus kayak gitu. Dan mereka rasa caring kepeduliannya itu luar biasa. Kita baru di depan pintu aja, dokternya lagi duduk, bangun dokternya disapain kita. Itu yang membedakan, dan itu yang sangat menjadi alasan kenapa rumah sakit di Aceh berbeda dengan rumah sakit di luar. Kalau kita bilang dari alatnya, sama-sama, mungkin lah rumah sakit udah tingkat provinsi, udah paripurna, tapi alatnya nggak canggih kan nggak mungkin. Sama aja sebenarnya dari alatnya, cuman beda dari pelayanannya aja dan pengobatan. Kayak bapak nih kan udah dibilang, tenang Pak, saya akan kasih cara biar bapak bisa makan seafood. Dikasihlah obatnya obat CPM. Nanti Pak Cik kalau mau makan makanan seafood seperti udang, konsumsi dulu obat ini 1 jam sebelum makan udang. Dikonsumsilah sama bapak nih. Pas makan udangnya, betul-betulan nggak bentol. Yang tadi di rumah sakit Aceh berkali-kali pergi dikasih obat tapi tetap aja kayak gitu kan, tubuh-tubuhnya timbul bentol-bentol kayak gitu kan. Itu sih kenapa perbedaan rumah sakit Aceh dengan di luar. Berarti pelayanan yang kurang baik ya dari rumah sakit Indonesia sendiri. Mungkin pelayanan di Aceh itu orang tuh lebih sering bermodal ke obat ya. Kan kalau di luar negeri itu rasa caringnya juga orang tuh tinggi mengedepankan rasa caringnya kayak gitu. Oke, jelas sekali ya pemaparan dari Kak Samarina. Nah Kak, untuk closing statement nih, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan ataupun harapan untuk sahabat Aranidi TV di rumah? Kalau closingnya itu mungkin pesan, betul sih orang bilang lebih baik mencegah dibandingkan dengan mengobati. Karena apa? Ya kalau udah terkena penyakit itu emang bakalan 2 kali lipat kita kesusahan. Yang pertama kali kita bakalan, semua aktivitas kita itu bakalan tertunda kan. Terus juga kita selain mengorbankan diri, keluarga juga harus mengorbankan segalanya untuk merawat kita di rumah sakit. Terus pesan yang kedua apa? Kita sebagai, misal kakak nih udah punya pengalaman lebih kayak gitu kan tentang kesehatan. Ayolah sama-sama kita jaga kesehatan kayak gitu. Yuklah sama-sama kita, misalnya pola makan kita dijaga. Jangan menyepelekan tentang sehat kayak gitu. Karena memang seharusnya tanpa sehat itu semuanya tuh nggak ada arti. Percuma kita misalnya jabatan tinggi, misalnya kita ketua di organisasi ini kayak gitu kan.
kita kerja di sini, tapi kalau kesehatan aja kita masih anggap simple, itu nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya kayak gitu. Kita percuma kita dapat itu semua, tapi kita nggak bisa menikmatin. Mungkin iya kita kalau sakit saya tinggal minum obat. Tapi saya udah berkali-kali makannya telat, tapi nggak ada juga sakit. Nggak semua penyakit akan berefek sekarang, tapi nanti akan merusak kita di masa depan. Berarti lebih mencegah awal dulu ya? Ya, lebih baik mencegah dulu. Jangan kita tunggu gejala dulu, baru kita cegah dulu kayak gitu. Oke. Baik Kak, terima kasih telah berhadir di studio Arena TV. Semoga kita bertemu di lain waktu ya Kak. Iya. Oke sahabat Arena TV, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya Syifa Zara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.